Mana itu menjaga harga diri atau martabat, mana itu mengaplikasikan ego. Bedanya di mana sih? Kalau saya keras, itu saya sedang mengaplikasikan ego atau saya menjaga martabat. Itu sering nggak jadi pertanyaan. Udah toh, kamu kesana aja, kamu nggak usah, egomu jangan dibesarkan. Yang penting, kan gitu biasanya. Loh, saya menjaga martabat ini. Ini bukan urusan ego, kan kalimatnya biasanya gitu. Itu biasanya dipakai hanya untuk bener-beneran salah-salahan, tanpa tahu konsep dasarnya. Sebenarnya konsep dasarnya sangat sederhana. Kamu yang kamu pahami tentang dunia dan dunia yang sebenarnya itu kira-kira ada selipnya enggak? Ada salah-salahnya enggak? Pasti ya. Misalnya kamu WA pacarmu, "Dek lagi ngapa?" Dibuka centang biru enggak dibales. Wah, langsung neng otakmu ki, "Wih, ini enggak menghargai iki. Wah, ini harumu harus minta maaf sama aku nih." Salah kamu. Padahal bojomu, pacarmu lagi nemuin tamu atau lagi kerja melayani customer misalnya kayak gitu, melayani pelanggan misalnya. Kamu marah dan dia nggak mau minta maaf. Siapa yang mengaplikasikan ego, siapa yang mengaplikasikan martabat di sini? Yang marah karena tidak langsung dibalas itu yang mengaplikasikan ego, egomu. Yang tidak mau meminta maaf, dia menjaga martabat dia. Bukan mana yang salah yang benar. Di sini garisnya. Karena kamu tidak tahu kondisi sebenarnya si siapa? Pacarmu. Kamu marah sama dia karena tidak sesuai dengan imajinasimu. Kan gitu. Kalau kamu marah kepada orang karena tidak sesuai dengan imajinasimu dan memaksakan, itu artinya egomu yang sedang bekerja. Karena dunia harus berlaku dengan sesuai dengan imajinasimu. Emang kowe sing gawe jagat ta? Emang kowe sing gawe donya ta? Kok orang harus bersikap sesuai dengan imajinasimu. Nah, orang yang tidak mau masuk imajinasi tersebut, misalnya si pacarmu tidak mau minta maaf, jangan anggap dia ngomong ego. Dia, loh, kamu nggak tahu keadaan sebenarnya dan kamu tidak mencoba memahami. Kok saya suruh minta maaf? Kesalahan saya hanya karena yang saya lakukan tidak sesuai dengan imajinasimu. Sopo kowe ngongkon aku jaluk maaf? Kanjeng Nabi aja tidak pernah berlaku seperti itu. Artinya ketidakmauan untuk memahami ini yang disebut sebagai ego, memaksakan imajinasinya. Balasannya ora pas, WA-ne. Kok ngomongnya gini sih? Iki piye to iki? Paham ya maksud saya ya, bedanya mana ego dan mana martabat. Sekarang coba kita gabungkan dua konsep itu. Martabat, ego dalam cangkang yang berbeda. Ketika kamu masuk kerja, ikrarnya apa? Saya akan memberikan waktu dan pikiran sumber daya saya untuk masuk duniamu, dan saya akan mengikuti sebagai pekerjamu. Tok kon piye saya laksanakan. Pekerjaan loh. Ya, pekerjaan ya. Oke. Tanggung jawabnya jelas A, B, C, D, E. Kalau ternyata ada yang jaluke sing ora gini, dia mintanya, kemudian dia minta kamu, kok kamu nggak nunduk kepalanya ketika saya lewat? Itu siapa yang ego, siapa yang martabat? Karena tidak ada dalam definisi pekerjaan, daftar pekerjaan adalah ketika bos lewat kamu harus menunduk. Anak tau ngono kuwi? Nah, tapi itu dilakukan juga nggak apa-apa, yang namanya sopan santun. Tapi kalau dia memaksakan, tak potong gajimu goro-goro tidak menunduk ketika saya lewat, tidak memberi salam ketika saya lewat, dan kamu melawan, nggak bisa gitu Pak. Yang ego yang mana? Bosnya yang ego, kamu yang menjaga martabat. Tapi kalau, ini gawaannya dirampung ke, terus kamu alasannya, Pak saya tuh lagi mumet, utang saya banyak Pak ini di rumah. Anda nggak ngerasain aja, Anda enak duitnya banyak, saya cicilan belum. Nah, kira-kira yang ego yang mana? Pekerjaannya yang ego, karena kamu sudah mengikrar masuk pada sebuah frame. Dia bekerja sesuai apa, bosmu meminta tanggung jawabmu pada sesuatu yang sudah diperjanjikan di depan. Masuk akal untuk dia bahwa dia, oke, aku mengharapkan output ini dari kamu. Nah, di sini ego dan martabat
kemudian berkelindan nih. Jadi setiap situasi kadang-kadang beda. Ini ruwet meneh, tak tambah ruwet meneh. Tambah ruwet meneh. Ketika masuk pada sebuah frame yang namanya keluarga, karena si anak kadang-kadang harus ikut imajinasi bapaknya, dan bapaknya kadang-kadang benar karena bapaknya mendidik. Ada angel gitu. Ini titik paling susah mendidik itu. Karena yang tahu mana ego, mana martabat adalah satu orang, bapaknya sendiri. Anaknya hanya satu, korban. Nek bapak benar, wong tuanya benar, anaknya akan tumbuh menjadi benar. Kalau orang tuanya tidak bisa membedakan mana ego, mana menjaga martabat, anaknya pasti tumbuh jadi anak yang lemah. Karena dia tidak mampu membedakan itu. Nah ini sekarang mari kita gali lebih lanjut. Basisnya adalah itu, dua komponen itu. Kamu di frame yang mana? Memperlakukan martabat dan ego itu gimana pada frame tersebut? Nah jadi kita tidak bisa menyatukan antara gini, di negara sama di hadapan Tuhan dan seterusnya, itu punya potongan yang berbeda-beda itu. Orang ulama yang paling menurut saya yang disebut alim itu adalah yang mampu membuat sebuah positioning dan sikap di mana dia benar di posisi sekali waktu gini, benar pada posisi komunitas, keluarga, pertemanan, negara, dan Tuhan. Bener kabeh tepat gue. Saking susahnya itu, makanya kita setiap hari disuruh sirotol mustaqim, idina sirotol mustaqim. Saking karena itu butuh kesadaran diri. Saya ini siapa sih di sini? Saya bolehnya ngapa, nggak bolehnya ngapa? Pada level keluarga, pada level komunal, pada level tak bedah rodo akeh itu sudut pandangnya dan malah nambahi kue mumet. Itu lebih baik digali lagi berikutnya. Karena sekali Anda punya frame ini, dimanapun Anda akan menjadi tepat. Wes toh? Anda akan tahu persis nih, oh keadaannya kayak gini, saya tak goblok dari badut sih. Nggak apa-apa. Dan itu tidak menghilangkan martabat Anda. Karena Anda tahu positioning di situ. Misalnya gini, ini saya belajar belum lama ini. Apa sih pentingnya ngomong-ngomong nggak penting? Ketemu sama orang, ya udah ngomong yang mau diomongin aja, habis itu selesai. Kan pengennya gitu. Tapi ternyata salah. Loh, kalau ketemu orang baru tuh ngomong dulu deh dari mana? Oh gini guyon-guyon dan seterusnya. Itu ada gunanya. Pada frame orang yang satu sama lain belum saling kenal, sebelum ngomong hal yang penting, kita harus tahu dia pantas nggak diajak ngomong hal yang penting. Caranya gimana? Ngomong hal yang nggak penting. Tak jak guyon sedikit nesu, mungkin gue bisa ngejak dia bisnis. Ajak guyon sidik wes nesu, gue ketemu masalah sidik gaprok-gaprokan langsung aja serasa wes guyon wae, selesai di sini, selesai di obrolan jadi teman aja nih misalnya gitu. Nah itu pemahaman terhadap kamu di frame apa dan positioning martabat dan harga diri itu akan membuatmu menjadi orang yang powerful karena kamu tahu posisimu, tidak mudah ditekuk sama orang lain, tapi juga tidak kaku dan tidak nyebai. Kadang-kadang orang yang idealis kan nyebai, ngapa-ngapa wegah, tidak fleksibel. Kadang-kadang yang fleksibel tidak punya prinsip, apa aja dijual. Mungkin itu yang dimaksud Pak Saiful dengan titik nadir dalam dunia politik Indonesia, apa aja dijual itu tadi. Karena dia ngelihat frame-nya satu tok nih, dirinya dalam pertarungan politik. Bukan di keluarga pada anaknya, bukan di hadapan Tuhan. Wes neng politik tok, dia bener, tapi satu manusia politik tok. Wes. Karena itu efektif di dunia politik. Tapi kalau dia sudah keluar dari politik, lihat efeknya. Post power syndrome. Ketika dia keluar dari dunia politik, dia kehilangan cara untuk hidup di lingkungan yang berbeda. Apa meneh kok nek mati, bingung, ora ono pilihan neng apa sene. Sak ngertiku yo, tapi bisa jadi saya salah, tapi setahu saya di di akhirat nggak ada pilpres atau coblosan partai gitu ya. Jadi tidak ada politik pencalonan gitu. Makanya pasti bingung itu nanti di sana seperti apa. Mohon maaf, ini memang tema yang tidak sederhana. Agak pelik, dan mohon maaf saya tidak bisa mengganti simbah dengan ngomong yang gampang-gampang enak dengan cerita. Aku selalu gawe mumet posisinya. Kebetulan dari dulu kalau Anda memperhatikan posisi saya dengan simbah selalu di casting seperti itu. Simbah yang bercerita, gue nek urusan serius-serius berang cerita ke.
piye sumbri berang ceritake. Nah, jadi saya sekarang belajar posisi ke Simbah tak cerita sing penak piye, tapi mohon maaf kalau belum bisa saling belajar. Saya yang penting saya tunai di sini menyampaikan yang apa saya pahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk awalan itu matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sangat banyak poin ya. Ini dari yang apa yang disampaikan Mas Rabang tadi, beberapa hal yang bisa saya catat. Ini catatan versi saya dan pasti berbeda dengan titik tekan atau atensi yang diperoleh teman-teman. Jadi iki tema wis abot ngono ya. Bahas harga diri itu pun juga berada di titik nadir. Tapi satu hal yang tadi saya sempat catat, ternyata teman-teman sekalian, kalau kita mengeksplorasi dan mensimulasi apa yang sudah disampaikan Mas Abrang, misalnya tentang doa yang tiap hari kita baca setelah ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim, itu justru untuk menunjukkan betapa sangat rumit, ruwet, complicated kemampuan kita untuk bisa menjaga dan membawa diri kita berada pada posisi yang paling presisi dan akurat di hadapan Allah. Kira-kira begitu Mas Abrang ya, karena ada banyak sekali lapisan-lapisan gitu. Engkau isok presisi pas dadi bapak, neng pas dadi nyewu ya ketua RT ngono wis gak pati presisi neh. Nah ngono. Atau dia bisa presisi melayani warga ketika menjadi ketua RT, neng wis belehar gak pati presisi ketika menjadi kepala keluarga misalnya. Dan itu baru 2 fungsi loh ya, belum yang lain. Ketika menjadi teman, ketika jadi wis opo lah, karena fungsi sosial kita atau apa Mas istilahnya jenengan itu ono personalitas, ono identitas. Identitas kita kan berlapis-lapis. Nah, presisi supaya kita tepat dan pas di satu titik itu kan sulit. Maka kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu agak terus dalan iku lurus ndak. Nah, ini ada simulasi baru bahwa mustaqim itu adalah ketepatan presisi sesuai dengan ruang dan waktu di mana kita sedang melakukan fungsi atau amal-amal tertentu gitu. Engkau pungkasannya presisi jadi ketua RT, presisi pas jadi bapak, presisi pas jadi guru, yang pas berhadapan dengan Allah sebagai hamba orang pati tepak. Misalnya gini ya, aku menurutku pinter iki sing mulang duduk aku ya ora iso kaya ngono iku. Aku wis breset maneh, kaya ilmune dhek sing duwe. Kaya sing iso minterke nih, padahal kok Allah breset mana berhadapan ketika dengan Allah. Presisi pas hamba dilalap pas dadi khalifah ya gak pati tepak. Jadi betapa sangat rumit, sehingga titik nadir itu tidak selalu berada pada 1 atau 2 fungsi, itu bisa terjadi dimanapun. Jadi titik nadir kita ketika menjadi kepala keluarga ya iso wae terjadi, walaupun sukses menjadi ketua RT misalnya. Jadi bapak sukses, jadi ketua RT sukses, dilalap titik nadirnya dia ada di fungsi ketika dia mengajar di kelas atau ketika menjadi guru misalnya. Artinya banyak dan complicated. Oleh karena itu doa ihdinas siratal mustaqim, kalau Mbak Nun menyampaikan bah sesuk kate mati bah wis ulama model piye angger sembahyang tetap maca donga ihdinas siratal mustaqim. Jadi pada dasarnya yang pasti titik nadir kita itu kita memang benar-benar merasa rendah di hadapan Allah. Satu hal yang pasti kan itu. Makanya ada doa Rabbana zolamna anfusana, itu kan ekspresi ungkapan betapa kita benar-benar berada di titik nadir, lembah terbawah dari kehinaan ketika berhadapan dengan Allah. Terus piye kate sombong. Kira-kira begitu ya, satu. Kemudian yang kedua tentang ego. Dan selama ini kan kaya-kaya ego itu negatif. Di sisi yang lain yang disampaikan Mas Abrang bisa positif bisa negatif. Sing negatif itu ya nek wis dadi ketua RT nang ndi dadi ketua RT. Dan dia harus menganggap dirinya sebagai ketua RT sehingga menuntut orang lain, aku ini ketua RT rek. Numpak bis ya kudu diistimewakan. Mlebu omah nang masjid, masjid teko keri kudu nduk ngarep aku ketua RT. Itu kira-kira ego yang menggumpal pada hanya satu fungsi itu yang berbahaya. Begitu sekali tadi ketua RT akhirnya post power syndrome, toleh kowah ngene kok ya, karena dia kehilangan pegangan ego yang dia andalkan gitu. Kira-kira begitu Mas, monggo Mas. Cek, tak tambahin sedikit sebelum nyanyi apa tanya jawab ya. Iya.
Kita ego kan pakai bahasa Indonesia artinya yo egois ngono ya. Apa namanya? Diri sendiri ngono ya. Eh, sebagai mungkin bisa untuk digali lebih lanjut, ini sebenarnya awalnya dulu terkenal dari konsepnya Freudian. Eh, Sigmund Freud. Jadi dia mengkonsepkan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada id, ada ego, ada super ego. Id apa? Ego itu tidak selalu negatif. Jadi gini, id itu dorongan fisik, dorongan nafsu badan. Pokoknya naluriah, lapar, delok cek banol langsung pengen nguyak. Pokoknya dorongan naluriah dari dalam badan ini itu namanya id. Nah ini bertarung melawan super ego. Super ego itu apa sih? Super ego itu diri yang ideal menurut masyarakat, menurut kepercayaan kita bareng-bareng. Yang ideal tuh gini seharusnya, yang ideal tuh gini, yang ideal tuh gini. Jadi orang tuh harus sopan, jadi orang tuh harus, ya itu kan banyak kita dikasih tahu kayak gitu. Ini super ego sama ini tarik-tarian. Cakawinnya 2 itu disebut ego itu tadi. Di sini ada positif negatifnya. Kalau orang terlalu mengikuti id-nya, dorongannya, dia jadi kayak hewani. Itu yang apa namanya? Di larang agama lah dalam tanda petik, ayo dikontrol. Naluri dalam dirimu tuh. Kalau lapar ditahan, makanya latihan puasa itu kan menahan id-nya itu. Kalau semua mengikuti super ego, manusia akan menjadi seragam. Kalaupun semua masyarakat jadi ikut super egonya, menurut Islam yang baik kayak gini, 100% ngikuti kayak gitu. Tidak akan terjadi masyarakat yang baik juga. Kenapa? Karena semua orang akan menjadi, ini kemarin dipotong karo cacah YouTube begini mesti. Maksudnya gini, apa namanya? Kalau semua orang seragam, masyarakat juga tidak gayeng, ya ora? Kita seragam, setiap contoh paling sederhana gini, kalau semua orang seragam tidak ada kejutan ulang tahun misalnya gitu aja. Karena kita semua udah tahu, kita sama kok. Artinya nggak ada kejutan ulang tahun, mesti ngaku dikasih kejutan, ini pura-pura terkejut. Artinya jadi masyarakat yang berpura-pura juga nanti lama-lama. Makanya kawinnya adalah antara pengen mencapai ideal yang diomongkan masyarakat, tapi juga tidak menghilangkan dorongan pribadinya itu. Nah kawinnya 2 itu yang disebut sebagai ego, kan gitu. Jadi yang ego, yang dianggap biasanya ego negatif, itu adalah yang dia terlalu mengakukan, ngikutin id-nya. Ego yang positif, apa negatif adalah yang terlalu mengakukan atau terlalu mendekati super ego, artinya terlalu generik. Sing ngono-ngono wae, klise-klise wae. Mainstream. Terlalu generik, itu juga enggak gitu bagus biasanya. Makanya ego yang positif adalah ego yang cukup unik untuk menjadi dirinya sendiri, tapi cukup sama untuk bisa bekerja sama di antara masyarakat. Nah itu, nah Islam biasanya kan yang tengah-tengah selalu tuh, orang terlalu kanan, orang terlalu kiri, nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah, ya vetivera lah, yang sedang-sedang saja. Ini generasi gak paham ya, vetivera, kurang lahir kan masih. Takon karo bapak-bapakmu ya. Hah? Gen Z cari vetivera yang sedang-sedang saja. Pokoknya sedang-sedang saja itu ego yang cukup unik untuk menjadi dirimu sendiri, tapi cukup common, cukup mainstream untuk bisa bekerja sama dengan yang lain. Nek unik banget angel soalnya. Angel dijak ngobrol, yo unik, yo Mbah Surip, unik banget gue. Jajal mbak kan kerja neng kantor. Wah angele ra karuan ke. Mbah Surip jam 8 Mbah Surip teko. Kerja orang ngopi Mbah Surip ngopi. Mbah Surip ini kantongnya sini kopi terus nang gitu-gitu. Itu manusia yang sangat unik, biasanya unik nanti larinya ke seni, orang yang sangat seragam jadi pekerja yang ikut super egonya. Tapi itu analisis lebih lanjut, cuman ngasih wacana aja kalau mau cari lebih dalam. Ada istilah super ego, id dan ego itu tadi. Ngaten nggih, mohon maaf. Ngaten nuwun. Oke, terima kasih Mas Abrang.